coba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di puncak gunung mata surga, sosok Xiaoyan yang diam di langit perlahan membuka matanya. Niat membunuh muncul di mata hitam pekat itu. Pria tua berpakaian ungu yang dia lihat di dalam keadaan spiritualnya seharusnya elit Dousun yang pernah ditemui pertama kali. Guru, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini, aku akan menuju ke pavilion petir angin menemukan Feng Sunse. Hanya selangkah lagi untuk dapat menyelamatkan guru. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Setelah itu tatapannya beralih ke pavilion batu di dekat mulut gunung berapi. Di sana ada Jinxi dan Jinggu. Segera kakinya bergerak melewati udara kosong dan turun dari langit. Hehehe, teman kecil Xiaoyan, selamat telah maju ke tingkat Dozong. Jinggu tersenyum saat melihat Xiaoyan mendarat di pavilion batu. Cara dia menyapa Xiaoyan telah berubah. Saat ini Xiaoyan dianggap sebagai seseorang di tingkat yang sama dengan mereka. Namun meski begitu, Xiaoyan masih meresponnya dengan rendah hati ketika menangkupkan tangannya. Aku hanya beruntung. Jika tetua Jinxi tidak memberiku tempat pelatihan, kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan untuk menerobosnya. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Aku bahkan tidak mampu melakukan seperti yang kamu lakukan. Kamu telah melampaui harapanku dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Jinxi berbicara dengan penuh kekaguman. Di sisi lain Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar jangka waktu yang disebutkan. Segera tatapannya menyapu ke sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng King dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini hanya kamu yang tersisa di gunung mata surga. Temanmu Nalan Yanran telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampang cemasnya sebelum dia pergi, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Teman kecil Xiaoyan, saat ini kamu telah berhasil menerobos ke tingkat Dozong. Aku ingin tahu mengenai hal itu. Jinxi ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiaoyan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jinxi. Penatua Jinxi, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan manfaat. Serahkan racun api di tubuhmu kepadaku. Jinxi dan Jinggu menghela nafas lega saat mendengar ini. Jinxi dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Jika Jinxi akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api. Aku tidak mempersiapkannya. Oleh karena itu aku harus merepotkan kalian berdua. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menulis beberapa ramuan bahan obat di atasnya dan menyerahkannya kepada Jinxi dan Jinggu. Jinggu di sampingnya buru-buru menerima kertas putih itu. Itu tidak masalah. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang melimpah setelah bertahun-tahun. Meskipun bahan obat ini jarang, kemungkinan besar bahan tersebut bisa sampai ke tangan teman kecil Xiaoyan sore ini. Jinggu dan Jinxi juga mengetahui beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memurnikan pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obatnya sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jinggu dengan cepat meninggalkan pavilion batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Teman kecil Xiaoyan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emasku tidak dapat dibandingkan dengan klan kuno itu, kamu juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika dipikir-pikir, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang ajaib. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Kalau begitu bolehkah aku menanyakan sesuatu dari tetua Jinxi? Ucap Xiaoyan. Silakan bertanya. Jawab Jinxi. Bolehkah aku tahu jika tetua Jinxi pernah mendengar tentang klan Gu? Kata klan Gu sontak saja langsung menyebabkan ekspresi Jinxi berubah. Teman kecil Xiaoyan, mengapa kau tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu juga punya konflik dengan mereka. Jinxi juga berbicara dengan sedikit khawatir. Klan Gu bukanlah pavilion petir angin. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung pavilion petir angin. Namun jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu yang misterius ini, maka hasilnya akan sangat berbeda. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya menanggapi dugaan Jinxi. Dia berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu. Bagaimana mungkin ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi terkait klan Gu ini.
Mungkinkah penatua Jinsi bisa memberitahuku tentang itu? Jinsi menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum berkata, "Baiklah jika ini masalahnya." Berbicara tentang klan Gu, bahkan di seluruh wilayah dataran tengah seperti Hall of Soul, Pilhol, atau 3 klan besar kuno di dunia binatang ajaib semuanya takut pada klan Gu ini, ucap Jinsi. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Gu? Klan ini tidak pernah muncul di antara manusia maupun golongan binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan bagian dari salah satu golongan itu? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Sebenarnya klan Gu ini bisa dianggap golongan manusia, namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Dodi. Jinsi perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi? Xiaoyan tercengang. Ya, dikabarkan jika seseorang mampu mencapai tingkat Dodi, garis keturunannya akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Dodi di zaman kuno. Beberapa dari generasinya yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunannya. Namun hal seperti itu sangat jarang terjadi dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jinsi terus menjelaskan. Suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata Dodi. Ini adalah penghormatan terhadap orang-orang terkuat di dunia. Klan-klan yang memiliki garis keturunan Dodi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Itu karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada lagi yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua ini. Tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan ini dan sejujurnya hanya ada sedikit faksi di benua ini yang dapat melawannya, ucap Jinsi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tidak mengherankan jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai menjadi seorang Douzong sebelum pergi menemukannya. Lalu apakah tetua Jinsi tahu di mana markas besar klan Gu berada? Tanya Xiaoyan. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya adalah milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak faksi berbeda yang semuanya merupakan pengikut klan Gu. Namun klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya sebagian besar orang klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jinsi terus menjelaskan. Xiaoyan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Douzeng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada level ini seseorang pasti sudah melampaui yang biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimilikinya tentu saja jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Membuka alam adalah indikator Douzeng elit. Alam Gu ini dibangun dari Douzeng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya diperkuat dan diperluas, ukurannya setidaknya dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh orang-orang dari klan Gu. Oleh karena itu orang-orang biasa dari dataran tengah tidak benar-benar memahaminya. Jinsi terus menjelaskan. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka alam, apakah hal menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan seseorang? Seorang elit Douzeng begitu kuat hingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Hal ini sudah terjadi pada elit Douzeng. Lalu seberapa mengerikan Dodi yang lebih kuat? Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus penelan emas, kemungkinan besar aku tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahui begitu banyak rahasia mengingat kekuatanku. Jinsi berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangguk. Dia juga merasa puas dengan mempelajari begitu banyak informasi terkait klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos masuk ke tempat itu demi Sun Er. Singkatnya setelah sore hari, semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserahkan ke tangannya. Saat ini kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang menyebar. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Saat ini Jinsi duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga lehernya. Api hijau giok menggeliat di tangan Xiaoyan, tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang tercampur di dalamnya. Sesaat kemudian api itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu jatuh ke dalam baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah,
karena banyak gelembung merah menyala bergejolak di dalamnya. Konsumsilah pil obat ini. Sebuah pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiaoyan sebelum digantung di depan Jinzi. Dia menyedotnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori-pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan yang mengandung bau busuk perlahan merembes keluar dari hidung Jinzi. Tubuh Jinzi bergetar hebat saat cairan abu-abu merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas sekali dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses mengeluarkan racunnya. Jinggu di sampingnya juga menjadi cemas saat melihat ekspresi kesakitan Jinzi. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa itu hanya rasa sakit sementara. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Singkatnya, Xiaoyan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jinzi mengeluarkan racun api di dalam tubuhnya. Pada saat ini Jinzi tampil sangat energik. Baik aura maupun keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Terima kasih teman kecil Xiaoyan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku di Gunung Mata Surga. Jinzi dengan hormat membungkuk pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara dalam. Xiaoyan mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jinzi. Aku akan berangkat besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang diperlukan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh tetua Jinzi telah dikeluarkan. Oleh karena itu aku tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Kamu seharusnya sudah mempelajari metode mengusir racun selama periode waktu ini. Jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jika kamu mengikuti metode ini, racun api di tubuhmu akan hilang seluruhnya dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Ucap Xiaoyan. Pertemuan besar 4 pavilion akan dimulai. Jika Xiaoyan ingin menemukan Fen Zunze, dia hanya bisa menuju ke pavilion petir angin. Jinzi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara dalam. Adik Xiaoyan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukanku di pegunungan Mata Surga. Bahkan Fetian tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini. Ucap Jinzi. Xiaoyan tersenyum. Meskipun Jinzi adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas jelas lemah jika dibandingkan dengan pavilion petir angin. Namun dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk dijadikan teman. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada tetua Jinzi terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan. Singkatnya 1 hari telah berlalu dengan tenang. Ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, Xiaoyan yang masih berada di dalam rumah batu perlahan membuka matanya. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan beberapa hari lagi. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemas barang-barangnya dengan benar. Setelah itu dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ketika Xiaoyan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk padanya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa. Sosoknya melangkah ke udara kosong saat naik langit. Di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Di saat yang sama terlihat 2 sosok yaitu Jinzi dan Jinggu bergegas datang ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jinzi yang baru saja muncul buru-buru bertanya. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramah tamahan Anda berdua. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan berkunjung. Ucap Xiaoyan. Jinzi dan Jinggu tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal. Mereka segera menjawab dengan suara dalam. Adik Xiaoyan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika kamu menemui masalah di masa depan, mohon jangan lupakan kami kawan-kawan tua. Ucap Jinzi. Faksi tikus penelan emas memiliki populasi yang besar dan selalu mengikuti perkembangan berita di wilayah dataran tengah. Tentu saja merupakan hal yang baik bagi Xiaoyan untuk berteman dengan mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan menangkupkan tangannya pada mereka berdua sebelum pergi. Segera sosoknya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar dari pegunungan Mata Surga. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan Mata Surga dalam 10 menit lebih. Sosoknya berhenti di puncak gunung di luar pegunungan Mata Surga. Xiaoyan mengambil peta wilayah utara dari cincinnya. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Mu Qingluan,
Pertemuan besar di 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi pendopo timur berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dataran tengah. Jaraknya sangat jauh. Sepertinya aku memerlukan waktu sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa getir setelah mengembalikan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Beruntung dia sudah mencapai level Dozong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergegas ke Pavilion Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu kemungkinan besar pertemuan akbar akan berakhir. Xiaoyan menghela nafas sambil menghadap langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera guntur yang teredam terdengar dan tubuhnya menghilang. Nama Pavilion Timur Petir Angin mempunyai pengaruh besar di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Pavilion Petir Angin, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat solid. Selama bertahun-tahun sejak Pavilion Petir Angin didirikan, ia telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun Pavilion Timur selalu berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk jadi banyak pertarungan antar faksi. Hanya setelah semua itu, barulah ia mendapatkan statusnya saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion ini bukanlah kompetisi antara ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya ini adalah kompetisi untuk generasi yang lebih muda. Tentu saja generasi muda yang dapat mewakili 4 pavilion merupakan orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda. Di bawah fokus besar mereka dalam mendidik generasi muda, wajar jika sejumlah individu luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Pavilion Petir Angin, Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang, Wang Cheng dari Pavilion Musim Semi Kuning, dan Mu Qingluan dari Pavilion Bintang. Semua orang ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah dataran tengah. Tentu saja dataran tengah adalah tempat di mana banyak orang terkemuka bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Setiap pertemuan besar 4 pavilion akan menarik banyak pemuda kuat dari berbagai faksi. Lokasi diadakannya pertemuan besar 4 pavilion biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah Pavilion Petir Angin. Oleh karena itu lokasi kali ini diputuskan sebagai Pavilion Timur Petir Angin. Pavilion Timur Petir Angin terletak di Pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, sehingga selalu terdengar suara gemuruh guntur. Saat ini terlihat sinar cahaya melintasi langit di luar Pegunungan Petir Angin seperti bintang jatuh. Sinar cahaya itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Sosok itu menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawahnya. Adapun siapa sosok yang baru saja datang, tentu saja tak lain adalah Xiaoyan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Xiaoyan melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan yang jauh lebih besar dari Pegunungan Mata Surga. Tempat ini seharusnya Pegunungan Pavilion Petir Angin berada. Sepertinya aku belum terlambat. Setelah itu Xiaoyan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat arus manusia yang padat. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di sini karena pertemuan besar 4 pavilion. Xiaoyan mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanannya untuk menutupi wajahnya. Setelah itu dia berjalan dan bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang menuju ke Pegunungan Petir Angin. Sambil berjalan, berbagai suara arus manusia yang bising terus masuk ke telinganya. Sial, ada terlalu banyak orang. Bisakah Pavilion Timur menampung begitu banyak orang? Pertemuan akbar akan dimulai hari ini. Tentu saja akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Pavilion Petir Angin. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah Gunung Surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang meminjam kekuatan kolam darah untuk menerobos ke tingkat Dozong. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Dengan menambahkan bakat mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dozong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Menurutku belum tentu. Lagi pula ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui jumlahnya di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya? Tentu saja pemuda bernama Xiaoyan itulah yang telah menimbulkan keributan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan ketua Pavilion Utara Petir Angin kembali dengan tangan kosong setelah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Oh, Xiaoyan mungkin kuat. Tapi tempat ini berada di markas besar Pavilion Petir Angin. Apa menurutmu dia berani datang ke sini?
Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Akhirnya membicarakan tentang dirinya. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun bukan ini yang dia inginkan. Jika namanya sampai ke telinga aula jiwa, kemungkinan besar segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Xiaoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah kebisingan. Ada murid-murid dari pavilion petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya terpaksa masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar arus manusia. Setelah itu dia berbelok ke hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Terlebih lagi hal yang paling membuatnya bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa aku dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah berhati-hati. Gumam Xiaoyan. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada sebuah gunung megah dan curam yang terletak di tempat itu, yaitu Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap dan samar-samar berisi kilatan petir di dalamnya. Dilihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat dekat pangkalannya. Puncak Gunung Petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Kadang-kadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. Agar tidak mengingatkan para ahli di pavilion petir angin, Xiaoyan tentu saja tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu. Antrian di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiaoyan maju bersama kelompok orang dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Saat ini ada 2 jalan batu yang menuju ke atas gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menyaksikan rapat besar, sedangkan satu lagi disediakan untuk beberapa pakar muda yang datang untuk mengikuti kompetisi. Ada hampir 100 murid lapis baja dari pavilion petir angin yang menjaga bagian depan 2 jalan berbatu. Ekspresi tegas mereka menimbulkan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu ada 2 lelaki tua di depan 100 murid ini. Yang satu laki-laki, sementara satu lainnya perempuan. Mata Xiaoyan terkejut ketika tatapannya menyapu kedua orang ini. Itu karena mereka berdua adalah 2 orang yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan mereka berdua cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku bisa lolos dari pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Gumam Xiaoyan sedikit mengernyit. Tidak disangka kali ini peserta kompetisi disaring oleh sesepuh Huomu dari pavilion timur. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di pavilion petir angin. Pilihan pavilion petir angin selalu keras. Setelah melihatnya hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasinya. Untungnya aku di sini hanya untuk menonton kesenangan dan tidak perlu melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan berbicara satu sama lain sambil mengerutkan keningnya. Hati Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Kupikir semua orang mengetahui aturan pavilion petir anginku. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar harus terlebih dahulu mencapai kekuatan Dohuang bintang 3 atau lebih tinggi. Kedua, ia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tanganku. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan mempunyai kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja jika Anda di sini hanya untuk menyaksikan keseruannya, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu sebelah kiri. Penatua Huo yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini dibunyikan. Memenuhi salah satu dari ketiga kriteria tersebut bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang ketat. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti arus manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunze. Dia tidak tertarik bertarung di dalam pavilion petir angin. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Di saat sebagian besar orang menapaki jalan batu di sisi kiri,
Ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat dan berniat mencoba jalan yang benar. Namun semuanya disingkirkan oleh penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin baru saja memenuhi persyaratan Do Huang bintang 3. Namun jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta karun alami untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan Do Huang bintang 2. Para tetua Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka saat melawan orang-orang lemah ini. Xiaoyan di sampingnya juga tertawa dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan berbatu di sebelah kiri. Tunggu! Kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan berbatu ketika tetua Huo di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan sempat memanjat. Tetua Huo mengerutkan kening sambil menatap Xiaoyan. Tinju di balik lengan baju Xiaoyan menegang ketika dia mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap penatua Huo. Mata penatua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum dengan samar berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian. Namun orang ini yang terlihat biasa saja memiliki kemampuan seperti itu. "Aku tidak tertarik dengan kompetisi. Alasanku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang." Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan penatua Huo, berbalik dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini terlalu sombong bukan? Wanita tua di samping tetua Huo mengernyitkan alisnya, melirik punggung Xiaoyan dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan orang itu?" "Entahlah, aku hanya merasakan energi afinitas api alamiah tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Entah mengapa orang ini memberiku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan." Jalan batu itu sangat panjang, sekilas seperti seekor ular besar yang berkelok-kelok yang mengikuti pegunungan hingga ke puncak sebelum menghilang di awan gelap di kejauhan. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi pohon besar berwarna perak. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang pekat. Pavilion petir angin ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Xiaoyan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika suara burung bangau yang jelas tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat seekor burung bangau berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung hingga ke puncak. Burung bangau besar 7 warna. Mungkinkah Nona Feng dari pavilion petir angin yang ada di sana? Jalan pegunungan itu pun seketika memancarkan banyak sekali seruan dan suara iri ketika mereka melihat burung bangau besar 7 warna. Tatapan Xiaoyan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Lebih tepatnya tatapannya tertuju pada sosok anggun di atas burung bangau besar itu. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Derek raksasa itu tidak berhenti karena banyaknya seruan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia menyerbu ke dalam awan dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya setelah burung bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar bersatu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak, mustahil bagi Xiaoyan untuk tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Aku telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika aku benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Gumam Xiaoyan. Hal-hal yang tidak dia ketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Meng Qianluang mungkin kuat karena mereka memiliki kartu turf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan ahli Daozong. Namun ketiganya tidak memberikan perasaan berbahaya pada Xiaoyan. Hanya Feng Qing'er yang menyebabkan dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Jika tebakanku benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilion ini adalah wanita ini. Xiaoyan menghela nafas pelan. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir seperti ini. Setelah bergumam, Xiaoyan dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Xiaoyan yang baru saja naik ke puncak gunung langsung disambu dengan suara hiruk pikuk yang mengalir ke telinganya. Matanya menyapu sekelilingnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak.
Pada saat ini cukup banyak orang yang juga berdiri di pohon perak di sekitarnya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menarik banyak perhatian. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang kuat, Xiaoyan secara kasar dapat melihat puncak gunung petir. Tempat mereka berada pada saat ini adalah sebuah stadion. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya disinilah tempat para murid pavilion petir angin biasanya berlatih. Bagian yang paling menarik perhatian dari seluruh puncak gunung petir adalah menara besar berwarna perak. Menara ini tampak sangat megah. Xiaoyan hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat ini sebelum mendarat di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu berwarna perak yang ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid pavilion petir angin yang berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa. Saat ini semua kursi kosong. Jelas mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah para pemimpin di 4 pavilion. Xiaoyan duduk bersila sembari menunggu pertemuan besar dimulai secara resmi. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu pemulihan Xiaoyan tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu mereka menyebar. Posisi yang ditempati oleh individu-individu tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan terkunci oleh tatapan tajam para penjaga ini. Petir besar tiba-tiba turun dari lapisan awan sementara Xiaoyan baru saja membuka matanya. Xiaoyan menyipitkan matanya, mengamati petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan-lahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka duduk di kursi kayu berwarna perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya langsung berhenti pada sosok yang dikenalnya, yaitu Fei Tian. Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Orang yang berada di tengah seharusnya adalah Lei Zunze yang dirumorkan kan? Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya beralih dan langsung berhenti pada seorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun dagunya ditutupi janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan jahitan gambar petir. Aura orang ini sepertinya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 yang lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan seperti orang biasa. Namun dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dengan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Apakah dia pemimpin pavilion petir angin yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiaoyan menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya berhadapan dengan Daozun. Meskipun lelaki tua berpakaian ungu yang ditemuinya di aula jiwa juga seorang Daozun, Xiaoyan hanyalah cercah kekuatan spiritual saat itu. Suara angin yang memekakan telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiaoyan merasakan takjub di dalam hatinya. Segera semua orang tercengang melihat pedang besar berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh. Dalam sekejap ia muncul di langit di atas stadion. Lei Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Qian Zunze, kamu yang tercepat tiba kali ini. Pedang raksasa itu bergetar perlahan dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang lelaki tua dan muda. Xiaoyan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tiang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti lelaki tua kecil yang tidak mencolok. Namun semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua dan tua ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir angin sebelumnya hanyalah sekelompok pendahulu dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat suasana stadion menjadi panas membara. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya berdiri dengan hormat sambil menurunkan tangannya. Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh yang membawa perasaan menyeramkan terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Segera cahaya hitam pekat mengalir dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di tempat duduk mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan ada tampilan agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya berwarna hitam sementara yang lainnya berwarna putih, membuatnya tampak sangat aneh. Sosok yang dikenalnya ada di belakangnya.
Orang ini tentu saja adalah Wan Cheng dari pavilion mata air kuning. Qian Xunze menatap lelaki tua berjubah hitam itu sambil berbicara dengan suara netral. Saat itu aku tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Namun sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba datang dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Qian Xunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh menatap langit yang jauh sambil tertawa. Suara Qian Xunze baru saja terdengar ketika naga itu mengaum seperti angin yang disalurkan dengan ledakan. Segera angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan banyak mata. Mata Xiaoyan tiba-tiba berubah saat pusaran berwarna hijau itu muncul. Dia menatapnya tajam dan tangan di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze, gumam Xiaoyan tanpa sadar menyebutkan nama ini. Pusaran angin itu bergetar pelan dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu ia berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Terlihat dua sosok menunggangi angin sepoi-sepoi saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 dozen telah tiba di pertemuan akbar ini. Perjalanan ini sungguh bermanfaat. Biasanya sulit untuk melihat bahkan 1 dozen elit. Namun 4 dari mereka muncul bersama-sama saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir pertemuan besar kali ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.